yang saya baca dari sumber lain dikatakan bahwa kelainan yang ada di cardiac myosin ini oleh akibat ada Streptococcus beta hemolyticus itu, ini masuknya harusnya yang tipe 2, bukan yang tipe 1, yang menyebabkan rheumatic fever. Kalau yang corneal antigen, ini nanti banyak loh yang corneal antigen ini pada kasus infeksi virus herpes. Mungkin ada teman-teman di sini atau saudaranya atau temannya lagi yang pernah kena herpes, tapi manifestasinya parah banget di matanya. Di bagian korneanya itu kayak orang Jawa bilang merocoh. Merocoh itu apa ya? Nah, keluar air matanya banyak karena ternyata ternyata protein yang ada di herpes ini itu mirip sama protein yang ada di kornea mata manusia. Nah, maka sistem imun yang sudah berhasil mengenali herpes ini itu juga akan menyerang si antigen kornea. Terjadilah suatu kondisi namanya herpes keratokonjungtivitis. Ya, ini cari aja gambarnya banyak kok. Ini khas banget. Jadi orangnya itu matanya sakit, merah, terus perih. Namanya kornea ya kalau kena peradangan dia akan perih banget. Sekaligus barengan sama dia terkena herpes. Yang lain mekanismenya juga serupa. Berikutnya yang tipe 2 ini yang antibody dia yang tadi saya bilang ya. Harusnya maksudnya sini nih. Nih ya, harusnya masuknya sini. Yang di hemolytic anemia autoimunnya ini kasus sudah banyak terjadi ya ketika ada orang ditransfusi darah tapi donornya itu punya resus positif, maka darah dari donor itu akan diserang karena dianggap asing. Penerimanya resipiennya itu golongan darahnya resusnya negatif. Resus negatif ketemu resus positif, maka darah yang dari donor ini akan diserang, dianggap asing, sehingga transfusinya percuma. Yang ada malah terjadi reaksi ini, ya, autoimun hemolytic anemia. Atau yang lebih jauh lagi, kasus misalnya seorang ibu yang resus negatif nikah sama bule yang resus positif, anaknya di dalam kandungan itu resus positif. Nah, si anak ini itu akan diserang oleh sistem imun ibunya, tapi biasanya anak yang pertama selamat. Setelah itu anak yang kedua ketiga dia akan benar-benar ditolak oleh ibu ini. Ketika anak itu juga golongan darahnya resus positif. Itu salah satu resikonya nikah sama orang luar yang golongan darahnya resusnya beda ya. Ini yang adanya imun kompleks. Untuk detailnya ada gambarnya di belakang. Ya, ini gambarannya. Ketika suatu sistem imun, dalam hal ini gambarnya si antibody ya, memegang antigen asing di sini, kalau dia masih dalam sirkulasi kayak gini aman-aman aja. Nanti dia akan didatangi oleh makrofag, neutrofil, terus di engulf, dimakan, terus dihancurkan. Aman tuh selama dia masih ngambang di sini. Tetapi ketika dia nyangkut, kalau di sini gambarnya di vaskular ya, nyangkut di endotel vaskular. Lah, ketika datang makrofag, neutrofil, ini diserang, akan terjadi collateral damage. Endotelnya ikut kena keserang, rusak nih endotelnya, gambarnya seperti ini yang rusaknya. Nah, kondisi rusaknya endotel ini memunculkan gejala klinis vaskulitis. Oke, nih ini yang diperantari oleh imun kompleks. Nggak cuma di vaskular, juga bisa terjadi di glomerulus atau nefron ginjal. Nanti ada gambarnya di belakang. Ini dia. Ini yang di ginjal. Sama kayak tadi ya, ketika ada imun kompleks, ini nyantol. Kalau dalam hal ini, kalau tadi di vaskular, ini nyantolnya di membran basalis dari ginjal. Nyantol di sini nih, entrapment. Maka proses berikutnya kan kalau sudah terbentuk imun kompleks, itu akan didatengin oleh makrofag atau neutrofil untuk dihancurkan si imun kompleks ini.
Tetapi karena dia nyantol, yang di sini kebetulan adalah membran basalis, itu ikut terserang, ikut kena dampak dari proses uh, apa namanya, proses dari APC makrofag ini. Maka rusak nih dia, membran basalisnya rusak. Nah, balik lagi ke yang sebelumnya, karena membran basalisnya rusak, maka proses penyaringan dari darah untuk menjadi urin itu menjadi bocor, ginjalnya mengalami kebocoran. Nah, kalau tambah luas, kalau cuma satu titik doang mah kayaknya nggak terlalu kelihatan ya klinisnya. Masalahnya ini seringkali banyak di banyak titik, di dalam ginjal, sehingga akhirnya terjadi terjadi renal damage, prosesnya kronis, lama-lama menjadi gagal ginjal. Yang T-cell mediated itu terjadi pada sel beta pankreas karena memang hubungannya ke sel ya, terjadi sel beta destruction. Di lupus juga gitu, cuman belum jelas nih antigen apa sih yang dijauhin yang diserang. Oh, intinya adalah terjadi kerusakan pada joinnya tadi, pada uh, celah sendi. Nah, ini yang perlu kita pelajari detail di belakang. Ada graft disease, myasthenia gravis, yang akan ada gambaran di belakangnya biar lebih jelas ya mekanismenya. Prosesnya adalah adanya antigen dari reseptor TSH, thyroid stimulating hormone receptor, ini antigen targetnya. Terus kalau yang di myasthenia gravis itu reseptor acetylcholine, sifatnya progressive weakness. Nanti gambarnya di belakang, ini dia. Oke, kita mulai untuk biar lebih paham ya. Kok bisa sih antibody menyerang autoantigen dan menyebabkan penyakit? Ini adalah gambaran yang berpasangan. Yang ini kondisi normal sebelah kiri, yang kanan kondisi yang abnormal. Yang normal dulu ya. Ini nanti akan ditanya lagi nih. Disease ini di blog endokrin Dr. Ahmad. Ini kalau ada di sini ada uh, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu mendapat perintah dari pituitari. Pituitari memberi perintah dengan memproduksi atau mensekresi TSH, thyroid stimulating hormone. TSH ini ketika dikirim nempel di reseptornya di tiroid. Nih, ini TSH reseptor di sini. Ketika TSH reseptor ditempeli oleh TSH, ini kayak kayak ngasih pesan atau perintah ke tiroid. Oh, tiroid keluarin tuh hormon tiroidnya. Keluar deh tuh. Kasarannya kayak gini. Kalau TSH-nya nempel dua, dia keluar dua. Plung, plung ya. Itu tubuh butuh metabolisme tuh. Keluarin tuh tiroidnya. Keluar deh dia. Oke, kita next slide dulu sebelum kita pindah ke yang gambar kanan ini. Pada kondisi normal, tiroid yang sudah keluar ketika dia sudah selesai atau bahkan produksinya meningkat terus, dia akan mengirim sinyal balik, sinyal umpan balik negatif ke TSH. Oh, sudah cukup, jangan keluarin TSH lagi karena sudah cukup ini tiroidnya untuk keluar. Gitu. Semakin banyak hormon tiroid yang dikeluarkan, semakin besar feedback negatif ke pituitari. Semakin besar feedback negatifnya, maka semakin kecil TSH yang dikeluarkan. Akhirnya hormon tiroid yang dikeluarkan akan semakin turun. Seperti itu. Ini proses normalnya. Nah, yang abnormalnya di kondisi Graves' disease ini adalah ini, adanya antibody ya, autoantibody yang menyerang targetnya ini, TSH reseptor. TSH reseptor dia akan dirusak, ditempelin ya. Efeknya hormon TSH ini nggak bisa nempel di sini. Jadi nggak bisa ngasih perintah. Loh dok, kalau nggak bisa ngasih perintah harusnya tiroidnya nggak produksi dong. Itu harusnya. Tetapi ternyata auto antibody ini dengan dia nempel di sini, selain dia menghalangi TSH untuk nempel, dia malah memberi perintah untuk memberi perintah si kelenjar tiroid ini untuk memproduksi hormon tiroid. Tuh, plung plung keluar nih, keluar. Nah, masalahnya perintah dari reseptor ini itu tidak ada kaitannya sama tiroid, sama pituitari. Sehingga umpan balik negatif yang tadinya terjadi di kondisi normal
ini kan harusnya ke sini terus memberikan umpan balik negatif juga ke sini ya untuk mengurangi produksinya. Ini nggak terjadi karena perintah tersebut datang dari autoantibody ini. Ketempelan ke sini, produksi terus. Inilah yang terjadi pada orang dengan Graves' disease. Terjadi hipersekresi eh, hormon tiroid yang tidak bisa dihentikan. Ya, dikasih obat anti tiroid hormon itu mungkin turun sebentar, begitu obatnya hilang naik lagi kelenjar tiroidnya, orangnya akan hipermetabolisme, gampang kepanasan, kepanasan dalam arti sesungguhnya ya, badannya kayak panas gitu. Bukan temperamental, bukan. Tapi mungkin bisa juga ya karena ada hubungannya antara tiroid sama psikis, kita nggak kita nggak ngomongin ke sana. Terus karena metabolisme meningkat, dia apa namanya, jadi kurus, makannya seberapa normal tapi karena metabolisme meningkat dia akhirnya nggak ada energi yang tersimpan, semua makanannya itu terbakar menjadi panas. Efek apa? Efek ini hormon metabolisme ini si tiroid. Ya, ini salah satu contoh patofisiologi biar kalian bisa lebih paham, oh ternyata begitu ya maksudnya autoimun itu. Terus caranya gimana? Ya, yang kita target bukan si tiroidnya, terapinya, tapi si ini autoantibody ini. Gimana caranya kita bisa membasmi autoantibody ini? Oke, selain lagi ceritanya dengan myasthenia gravis. Sama ya, ini gambar normalnya sebelah kiri, ini gambar yang abnormalnya sebelah kanan. Oh, kalau ini satu slide doang. Ini kondisi normal ketika kondisi lagi santai. Ini ujung saraf, ini otot di sini, ya dengan reseptornya adalah reseptor asetilkolin. Asetilkolin reseptor. Ketika otak memberikan perintah untuk otot bergerak, ya, oh ya, otot gerak loh. Itu caranya adalah dengan si otak mengirimkan sinyal lewat sarafnya ini. Ketika sampai di ujung saraf ini ada molekul asetilkolinnya ya. Itu kan dilepaskan tuh ke ini namanya celah sinaps. Nanti akan lebih lebih detail lagi dijelaskan di blok neuro atau di bloknya muskuloskeletal. Dengan dikeluarkannya asetilkolin, warna ini biru apa ungu ya? Ya itulah pokoknya. Nempel nih di reseptornya. Ting, 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 ting. Semakin banyak reseptornya, semakin banyak kontraksinya. Semakin kuat maksudnya. Maka terjadilah kontraksi otot. Oke, proses berikutnya di situ. Nah, yang terjadi pada myasthenia gravis, ya, ada autoantibody yang targetnya adalah si reseptor asetilkolin ini. Ketika dia ditempelin gini, ini akan memicu reaksi apa namanya, internalisasi, ditelan gitu loh. Ya namanya internalisasi sama degradasi dari asetilkolin ini, asetilkolin reseptor. Ya, asetilkolin reseptornya dua nih, karena dia ditempatin, maka ketika ada asetilkolin yang keluar, asetilkolinnya tidak bisa nempel di reseptor karena ada autoantibody ini. Dan jumlah reseptor ini semakin lama semakin berkurang. Sama ya, kondisinya kronik progresif. Pelan-pelan, nggak langsung ketika ada kondisi kayak gini langsung semua reseptornya hilang, enggak. Hilang satu, satu, satu. Ya, jangan dinyanyiin, nanti jadi satu-satu. Sayang, gini. Enggak. Jadi kayak gini gambarnya, ini dua nih. Dua reseptor. Dua reseptor karena ada autoantibody, engagement dua nih. Sisa dua gitu. Tapi kan jumlahnya jutaan reseptor ini. Seperti itu, pelan-pelan nanti kerasa tuh, kok otot saya makin lemah ya, karena ketika harusnya normal nih seret, otot kontraksi loh, kontraksinya misalnya 10 Newton misalnya, kontraksinya 10 Newton, tapi di sini reseptornya cuma tinggal 8, maka walaupun asetilkolin yang keluar 10, ya kontraksinya nggak lagi 10 Newton, cuma 8 Newton, misalnya seperti itu. Atau tambah berkurang lagi, tambah lemah, bisa tinggal 2, ya walaupun asetilkolinnya keluarnya 10, yang targetnya harusnya 10 Newton, keluar ininya ya, keluar kontraksinya, kekuatannya, ini jadi cuma 2 Newton doang lemah. Ini sih kalau di otot rangka nggak terlalu masalah. Yang jadi masalah ini,
yang bahaya. Kalau terjadi di otot pernafasan, diafragma, ya otot interkostalis, itu kalau kontraksi lemah, lah gimana mau ngambil udara coba? Ya ini banyak kejadian kematian di pasien-pasien myasthenia gravis itu karena kegagalan pernafasan. Sudah dicoba untuk dimasukkan ke ICU pakai ventilator ya. Jadi dia hidupnya sangat bergantung sama ventilator karena ototnya nggak kuat lagi tuh, diafragmanya udah nggak kuat untuk menarik udara dari luar. Untuk mekanisme penarikan udara dari luar oleh kontraksi diafragma nanti dijelasin di blok kardiorespirasi ya. Seperti itu. Terus caranya gimana? Nah, kalau sudah sedikit reseptornya ini susah. Susah banget. Karena harus memunculkan lagi reseptor-reseptor itu, dirangsang lagi reseptornya untuk keluar. Sambil kita mengeliminasi autoantibody ini. Wah, ini prosesnya panjang, lama, bisa tahunan untuk terapinya. Kasusnya ada teman saya sendiri soalnya. Kayak saya sampai benar-benar belajar ini, wah itu. Karena biar bisa tahu, ini kok teman begini kenapa ya? Oke, ini nanti juga kalian bisa ketemu kalau kalian lagi stase di IPD atau di ICU. Nanti silakan dipelajari kasusnya. Mirip-mirip sama itu di DM, di diabetes ya, pasien diabetes yang tipe 1 tapi ya, yang insulin dependent. Ini autoantibodinya di sini bukan autoantibody yang berperan ya, tapi sel T, sel T sitotoksik CTL. Dia eh, karena sifatnya sudah apa namanya autoimun, dia sel T ini satu persatu akan menyerang sel beta. Ini kan ada di pankreas ada 3 sel ya, sel alfa, sel beta, sama sel delta. Sel alfa untuk glukagon, sel delta untuk somatostatin. Nah, si sel beta ini yang memproduksi insulin. Sel beta ini yang diserang. Sel beta diserang, lama-lama habis tuh ya. Semakin banyak yang diserang, semakin kelihatan tuh manifestasi klinis dari insulin dependent diabetes mellitusnya gitu. Tapi karena dia sifatnya spesifik, sel beta aja yang diserang, maka metabolisme yang terganggu ya cuma metabolisme yang terkait sama insulin. Kalau ada kaitan sama glukagon nggak terganggu. Ini gambaran klinis. Manifestasi klinisnya kayak gimana dok nanti ya di bloknya endokrin. Seperti itu. Jadi hubungan karena kan kerja insulin sama glukagon saling bertolak belakang. Gitu. Insulinnya bermasalah tapi glukagonnya nggak bermasalah. Itu yang terjadi pada type 1 diabetes mellitus. Nah, itu 3 contoh patofisiologi terjadinya autoimunitas pada kasus klinis. Ini cuman ringkasan aja. Nanti detailnya bisa coba-coba cari sendiri ya gambar-gambarnya biar bisa memahami trombositopenia purpura seperti apa, pemphigus vulgaris seperti apa. Ya. Mungkin nanti ini dijelasin di blognya Dokter Sasi ya, penyakit kulit. Nah, ini gambar karakteristik dari penyakit autoimun karena dia sifatnya wah ya, kronik progresif dan juga biasanya sistemik, maka faktornya bisa paling sering memang genetik, dipicu juga diperberat oleh pemicu lingkungan dan ketambahan tadi ya, ada juga faktor dari mikroorganisme. Salah satunya yang sudah ketemu adalah Epstein-Barr, Streptococcus, beta hemolyticus, dan lain lagi juga ada kok. Gitu dan sifatnya poligen. Jadi banyak gen yang berperan, banyak gen yang mengalami kelainan nggak cuma satu. Walaupun pada satu penelitian ternyata terdeteksi, oh ada perubahan nih di gen HLA-DR-nya. Padahal bukan cuma itu doang. Ada lagi kalau diteliti lebih jauh, lebih luas, oh ada juga kelainan di uh, apa namanya antigen antibody anti dsDNA misalnya seperti itu. Dan itu saling menguatkan kelainan tersebut. Makanya disebutnya poligen. Ya. Terus tidak cuma di satu titik, tidak cuma di satu kromosom, tapi bisa heterogen. Banyak titik dan banyak gen yang berkontribusi terlibat. Dengan banyaknya faktor tersebut, maka antara pasien satu dengan pasien yang lain, onsetnya bisa beda. Ada yang dari muda sudah kelihatan manifestasi klinisnya, ada yang sudah tua baru muncul tuh kelainan manifestasi klinisnya, gitu. Jadi tergantung seberapa banyak faktornya dan seberapa kuat faktornya.
Ini sebentar. Oh, jam setengah 4. Oh, udah kelewat. Ini mungkin nanti bisa dilihat aja ya. Ini video yang bisa di play. Nanti bisa dipresentasikan review materinya. Oke, ini untuk yang autoimun. Saya terlalu banyak jelasin di autoimun soalnya. Next, kita ke yang imunodefisiensi. Nah, ini kebalikannya kalau imunodefisiensi. Imunodefisiensi itu kalau tadi imunnya jadi superpower, menyerang saking superpowernya dia menyerang diri sendiri. Kalau ini malah kebalikannya, melemah. Mungkin kan sudah sering dengar ya tentang imunodefisiensi yang paling gampang dan paling sering diperdengarkan adalah AIDS ya. Atau virusnya HIV, Human Immunodeficiency Virus ya. Virus yang menyebabkan imunodefisiensi pada manusia. Tuh, gambarnya ini uh, imunodefisiensi. Gambaran di depan tadi untuk mengingatkan saja tentang sistem imun itu adalah innate yang ada juga yang adaptif. Oke, nah untuk bisa melindungi tubuh atau melindungi tuannya, sistem imun ini perlu banyak faktor ya, banyak faktor dan dari banyak faktor tersebut ketika ada kehilangan satu itu dia akan menggoyahkan kemampuannya sehingga diperlukan integritas. Jaga sistem imun penting dalam mempertahankan fungsi sistem imun tersebut untuk melawan organisme, terutama organisme infeksius maupun produk toksiknya. Contohnya si apa namanya aflatoksin ya atau tetanus toksin itu kan yang berbahaya kan toksinnya bukan bukan bakterinya. Nah kalau ada defek atau gangguannya maka ini kita bisa bilang tadi saya bilang menggoyahkan fungsinya itu kalau di istilahnya imunnya mengalami defisiensi bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya seperti yang kalian ketahui di HIV itu atau AIDS nggak ada yang selamat. Endingnya adalah mati karena defisiensinya semakin lama semakin berat. Ini pembagian umum dibagi menjadi congenital sama acquired yang memang dari awal itu sudah terjadi defect itu congenital. Kalau yang HIV itu yang congenital yang acquired yang disebabkan oleh adanya infeksi atau bisa juga karena faktor lain bukan infeksi tapi juga karena obat obat yang menekan sistem imun itu juga pernah saya singgung pas kuliah. Itu kalau udah dikasih obat menekan sistem imun maka sebenarnya orang tersebut atau pasien tersebut dalam kondisi imunodefisiensi karena imunnya ditekan gitu atau bahkan ini yang banyak terjadi di daerah-daerah miskin daerah perang misalnya juga ya malnutrisi ya kekurangan nutrisi maka ini salah satu faktor yang penting untuk sistem imun untuk berkembang dengan baik terutama protein sama karbohidrat kalau itu kekurangan maka sistem imun akan melemah sehingga mudah atau sangat rentan terjadinya infeksi. Kalau ini saya udah meninggalkan untuk yang pembagian oleh Barata Wijaya ini karena susah untuk apa namanya membaginya. Ada overlap biasanya seperti itu. Kayak ini misalnya ya. Defisiensi kongenital primer itu juga bisa terjadi pada komplement dan sel NK. Jadi ini sebenarnya spesifik apa non spesifik agak susah tuh. Ya, jadi ini sudah pembagian lama juga tahun 2003. Jadi kebanyakan memang pakainya yang congenital sama acquired pembagian imunodefisiensi. Oke, seperti yang sudah secara logis sebenarnya bisa dipikirkan ya, ketika orang mengalami imunodefisiensi, ya pasti konsekuensi utamanya adalah turunnya sistem imun sehingga resiko terjadi infeksi akan meningkat. Lalu, karena sistem imun ini juga penting untuk menghilangkan sel-sel yang bukan seharusnya, maka ketika terjadi imunodefisiensi, maka kerentanan orang tersebut untuk mengalami kanker itu meningkat. Oke, bisa memang secara langsung sel kanker itu muncul atau juga bisa terpicu oleh adanya infeksi virus Epstein-Barr. Ini banyak dikatakan bahwa Epstein-Barr itu bisa memicu terjadinya kanker.
Sehingga ketika imun turun, Epstein Barr itu bisa masuk dengan leluasa. Nah, kanker muncul dari situ. Nah, defisiensinya bisa terjadi saat di awal, tadi makanya hubungannya di cover ya. Bisa terjadi di innate, bisa juga di adaptif. Bisa terjadi di proses maturasi maupun bisa terjadi di proses aktivasi. Yang nggak umum itu defisiensi imun ternyata bisa menyebabkan adanya autoimunitas loh. Gimana sih? Katanya berlawanan. Yang satu turun, yang satu meningkat. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira kenapa nih? Kenapa kok defisiensi imun itu bisa meningkatkan terjadinya autoimunitas? Harusnya bisa ya, selanjutnya sudah saya kasih duluan soalnya tadi. Ya, mekanisme memang belum diketahui, tapi yang terdetek adalah dari defensi imun itu adalah sel T regulator. Yang tadi sudah dibilang ya, sel T regulator adalah pemeran penting dalam terjadinya autoimunitas. Ketika sel T regulatornya rendah, bahkan mungkin nggak ada atau defek ya, maka akan terjadi resiko peningkatan autoimunitas. Gitu. Ya, inilah titik di mana defisiensi imun bisa meningkatkan insiden autoimunitas. Kalau yang diserang atau yang mengalami defek adalah sel T regulator. Oke, kita bahas agak cepat yang kongenital. uh, Imunodeficiency yang kongenital ini pertama kali di apa ya dicurigai atau diketemukan itu tahun 1952 ketika ada seorang anak umur 8 tahun namanya Bruton yang menemukannya. Ada kelainan pada seorang anak laki-laki yang 8 tahun itu ada defek di pembentukan limfosit B-nya. Jadi anak ini nggak punya cukup banyak limfosit B. Dicari-cari, teliti, ternyata ketemu ini adalah suatu kelainan terkait sama gen ya, X-linked nggak alpha gamma globulinemia. Jadi yang ada kaitannya sama kromosom B, kromosom X. Anak ini akan mengalami sepsis yang berulang-ulang, artritis lutut sejak usia 4 tahun. Sebenarnya mungkin sebelumnya sudah mulai, cuman nggak terlalu parah. Sebenarnya saya bilang, prosesnya juga imunodeficiency ini kebanyakan juga kronis ya, mirip-mirip sama autoimun. Ini juga kronis, apalagi ini yang kongenital. Nah, ketika anak ini dikasih vaksinasi, imunisasi typhoid sama difteri, ternyata nggak terbentuk sistem imunnya. Tetap dia kena typhoid, tetap kena difteri. Tambah aneh tuh. Pas maka kita kan inilah kasus pertama yang uh, terdeteksi sebagai kasus imunodefisiensi yang kongenital. Untuk yang kongenital ini, defeknya ada banyak ya. Ada di sistem innate-nya. Kalau di sistem innate, karena pemeran utamanya adalah si fagosit, maka ya ini paling banyak kalau terjadi kelainan pada fagositnya. Walaupun bisa juga di komplement atau di sitokinnya juga bisa ya. Tapi pemeran utamanya adalah si fagosit. Komponen sistem imun innate, umumnya terjadi karena kelainan pada fagositnya. Atau yang sistem imun adaptif, ya kalau nggak dimaturasi, ya diaktifasi. Limfositnya tidak matur-matur, tidak matang, sehingga masih muda. Ketika limfosit itu masih muda, maka aktivasinya sulit, bahkan mungkin nggak bisa diaktifasi. Lo gimana masih bocah kok disuruh aktivasi untuk perang? Gitu. Yang bisa diaktifasi adalah yang sudah dewasa, yang memang siap untuk berperang di medan tempur. Gitu. Ketika dia masih anak-anak, belum matur, dan nggak bisa didewasakan, maka susah. Ya, ini ada kelainan di maturasinya. Jadi suatu negara tuh isinya anak-anak semua, nggak bisa diajak perang. Gitu. Atau mungkin yang ketiga, eh, di suatu negara itu isinya udah orang dewasa semua, tentara semua, tapi tentaranya lemah, tentaranya cemen. Contoh ya, sebut merek aja deh. Kayak di Ukraina, tentaranya kan cemen-cemen tuh, penakut-penakut. Ngajak perang sih ngajak perang, tapi begitu
diperangin beneran langsung ciut semua. Itu responnya jelek. Ya, respon tentaranya terhadap stimulasi antigen itu nggak bagus. Ketemu tentaranya musuh kabur atau langsung kicep kicep duluan tentaranya. Seperti itu ya untuk yang kongenital. Itu sudah kongenitalnya Ukraina seperti itu. Nah, kalau dibahas satu-satu bisa luas sih sebenarnya. Kalau di kita satu dulu ya, yang defek sistem imun innate ya, di sistem imun yang awal-awal. Kalau di komplement ini biasanya defek pada komplement itu terjadi kalau ada infeksi yang berulang sehingga komplementnya melemah. Misalnya pada anak yang hygiene-nya kurang bagus, bolak-balik terinfeksi, biasanya terinfeksi Neisseria paling seringnya. Neisseria gonorrhea atau segala macam jenis dari Neisseria yang lain atau bakteri yang lain. Memang paling sering ditemukan pada infeksi Neisseria sih. Itu dia terjadi pelemahan pada komplement. Nah, gimana nih kok bisa infeksi berulang melemahkan komplement? Itu mekanisme masih belum diketahui. Itu. Kalau yang di fagositnya, maka ada dua macam. Yang tadi ya, fagositnya ada jumlahnya kurang atau jumlahnya cukup tapi lemah. Ini mirip-mirip sama yang tadi, yang limfositnya cemen itu. Fagositnya kurang, ini biasanya karena malnutrisi ya, belum ya. Karena ada malnutrisi atau ada penekanan di sumsum tulang atau terjadi kerusakan penghancuran yang bukan kerusakan, penghancuran besar-besaran pada fagositnya. Ini biasanya pada kasus autoimun. Autoimun dia ketika dia menyerang sistem imunnya sendiri atau menyerang uh, apa namanya menyerang sumsum tulang. Nah, maka akan terjadi penurunan jumlah uh, apa namanya sistem imun yang sangat besar. Atau ada pembesaran dari spleen. Spleen ini kan kalau di sistem imun itu dia merupakan titik akhir ya. Titik akhir dari sistem imun ketika sistem imun sudah tua, sudah kita bilang sudah exhausted, sudah nggak mampu lagi, maka akan dikirim ke spleen. Spleennya akan mengolah untuk menghancurkan. Nah, spleen ini punya kemampuan sehari misalnya 100 sel. Gitu. Tapi ketika terjadi pembesaran spleen, sehari bisa 1000 sel yang hancur, maka akan semakin banyak sel imun yang hancur. Bahkan saking banyaknya, yang belum waktunya hancur pun akan dihancurkan. Sehingga fagositnya akan menurun. Nah, kalau yang kedua, ini jumlahnya sih memang bagus. Cuman ada kelainan di fagositnya. Bisa karena G6PD ini, eh, apa namanya, defisiensi enzim G6PD, maka aktivitas dari fagosit akan melemah, kurang responsif, tidak bisa makan bakteri terlalu banyak. Itu hubungannya dengan GCPD-nya atau CGD juga, atau enzimnya nggak nggak banyak, enzim peroksidasinya nggak banyak, sehingga ketika dia makan bakteri, bakterinya nggak bisa terlalu dikunyah tuh, dicerna oleh enzim penghancurnya itu. Ini dikatakan lazy leukosit. Oh, kok lazy leukosit ini nggak pas nih. Ini hubungan lazy leukositnya dalam hal ini adalah si anu ya, si fagositnya, bukan di limfositnya. Sel darah putih yang males. Ini sumbernya bisa dicari di bawah. Dan ini adalah ringkasan dari kelainan-kelainan yang kongenital. Penyakitnya apa? Defisiensinya di mana? Sama mekanismenya ringkas seperti apa? Cuman untuk yang mekanisme ringkas, ini kan nggak perlu tahu. Ini terlalu detail. Ini untuk S2, bukan S3. Cukup ini aja. Nah, kalau yang di sistem imun adaptif secara kongenital bisa disebut sama limfosit T. Mirip-mirip sama yang fagosit tadi, limfosit B-nya ada, tapi kemampuan dia untuk mengeluarkan atau memproduksi antibodi itu tidak banyak. Atau bahkan mungkin hanya kena antibodi tertentu. Misalnya, limfosit B yang memproduksi imunoglobulin A itu kurang, maka karena kita tahu ya imunoglobulin A ini penting di mukosa, maka biasanya terjadi imunodefisiensi di sistem-sistem mukosa, di mukosa mulut,
saluran kemih, saluran cerna itu imunnya berkurang karena menurunnya kemampuan dari limfosit B yang memproduksi imunoglobulin A. Oke, ini untuk yang antibodi defisiensi yang kongenital terkait dengan limfosit B. Sama seperti tadi, mekanismenya nggak perlu kalian pelajari, cukup tahu aja disease-nya apa, fungsi yang terganggu itu apa. Ini nggak saya bacakan. Kalau tadi limfosit B, bisa juga terjadi secara kongenital di limfosit T. Ini agak parah, karena apa? Limfosit T itu perannya banyak ya. Dia yang berperan untuk menghancurkan sel, terutama kalau sel kanker. Kanker itu susah ngandelin limfosit B. Pasti yang diandelin adalah limfosit T atau NK sel. Dengan adanya defect atau imunodefisiensi di limfosit T, seringkali memang limfosit T-nya, limfosit B-nya itu ikut-ikutan terkena imbasnya. Kenapa? Untuk aktivasi limfosit B kan butuh sel T. Dalam hal ini adalah sel T helper CD4. Maka ketika limfosit T itu terganggu, mengalami imunodefisiensi, maka otomatis limfosit B juga akan terganggu aktivasinya. Seperti itu. Paling sering memang kalau kongenital terjadi aplasi ya, eh, aplasi itu hilangnya timus sehingga produsen limfosit T ya hilang juga akhirnya. Ini banyak macam sebenarnya. Ini yang paling ditonjolkan adalah di Giger syndrome. Nah, yang poin ketiga ini yang familial hemophagocytic lymphohistiocytosis. Sebentar. Ini yang banyak menyebabkan peningkatan serangan sel kanker. Kenapa? Baik yang tadi saya sudah bilang itu sel T sitotoksik maupun sel NK ini yang penting untuk memerangi kanker. Ketika sudah terjadi kelainan yang di poin ketiga ini, maka resiko untuk terjadinya kanker itu akan meningkat pada orang tersebut. Itu yang uh, adaptif yang limfosit T. Nah, kalau yang kombinasi ini tadi sebenarnya agak overlap sama slide sebelumnya. Kelainan sel B terkait sama sel T biasanya. Anak dengan yang imunodefinisi kombinasi seperti ini, maka biasanya hidupnya nggak lama, mengalami infeksi selama 1 tahun pertama kehidupannya, dan berikutnya tidak dapat melawan infeksi kecuali dikasih antibiotik. Jadi benar-benar dependen sama antibiotik. Mungkin kalian pernah lihat ada film ada anak yang dibungkus sama balon ya, jadi hidup di dalam balon. Saking dia mengalami imunodefinisi. Tapi saya coba cari-cari, saya lupa. Nah, judul filmnya apa, filmnya mana. Dulu sempat saya download. Seperti itu. Karena erat kaitannya sama sistem imun. Film itu menarik, walaupun akhirnya anak ini meninggal ya, karena faktor psikis juga. Gimana nggak stres, dia hidup di dalam balon, nggak bisa main sama temennya. Mau makan juga nggak bisa sembarangan. Benar-benar dijaga sterilitasnya anak ini. Ya karena mengalami SCID ini, Severe Combined Immunodeficiency. Combine-nya maksudnya sel B sama sel T-nya kena. Ini mekanismenya untuk yang SCID, cuman nggak perlu kalian tahu. Ini cuma untuk memperlihatkan kompleks itu kalau sudah kombinasi. Dan ini saling terkait sebenarnya. Terapinya apa? Ya seperti tadi, karena ini anak mengalami imunodefisiensi, maka dicari dulu penyebabnya. Yang mengalami defisiensi yang mana nih? Kalau sudah kongenital memang susah, karena memang sudah bawaan lahir, sudah bawaan orok ya. Tapi kalau karena bukan kongenital, tapi ini masih kongenital ya, maka orang ini atau anak ini, biasanya anak memang, itu harus selalu disediakan antibiotik di rumahnya. Atau ketika sakit dikit, harus segera diperiksakan. Jangan lemah, jangan lengah orang tuanya ini. Dan dipesankan kepada anak, ini kondisinya seperti ini, maka kamu nggak boleh sembarangan. Nggak bisa asal-asal main, nggak bisa asal makan.
itu ya. Atau bisa juga ditransfer. Ya, yang tadi saya sebutkan adalah kontrol infeksi. Yang paling kedua adalah mengganti komponen yang hilang pada sistem imun. Caranya transfusi, misalnya, oh diketahui anak ini kurang ininya sel T atau sel B-nya, maka bisa tuh biasanya dari orang tuanya atau dari kalau dia punya saudara saudara kembarnya untuk menghindari kasus penyerangan dari sistem imun si anak ini gitu. Oke, atau terakhir yang paling paling ini sih paling besar ya dikasih transplantasi bone marrow kalau memang sudah terjadi kerusakan di bone marrow-nya. Ini yang dilakukan akhir-akhir ini karena sudah banyak keberhasilan sih untuk yang bone marrow transplantation. Biasanya memang dikasih dari orang tuanya dan paling cocok memang dari ibunya untuk yang bone marrow transplantation. Oke, itu yang ingat yang kongenital, yang acquired ya paling gampang ya HIV itu tadi ya. Paling menonjol penyebabnya adalah HIV. Yang kedua adalah atau yang paling sering itu malnutrisi. Cuman ini nggak terlalu diekspos nih. Paling sering orang ngeliatnya, oh imunodeficiency karena HIV. Padahal bisa juga kalau dia mengalami malnutrisi, dia mengalami imunodefisiensi. Kalau di HIV, maka mekanisme penyerangannya adalah sebenarnya bukan cuma CD8, bukan cuma CD4, dia juga menyerang makrofag. Cuma memang yang paling parah serangannya ke CD4, sel T helper. Itu kalau yang HIV. Kalau malnutrisi protein kalori, ya jelas aja kalau metabolismenya menurun, maka sistem imun juga akan menurun. Dalam hal ini adalah baik dari proses maturasi limfositnya maupun dari aktivasinya atau fungsinya tadi. Gitu. Faktor lain, nah ini perlu kalian ketahui, ketika seseorang itu mengalami paparan sinar X yang berlebihan atau sering, nggak berlebihan ya, sering. Contohnya yang paling beresiko adalah operatornya radiografer itu, ya operatornya di ruang radiologi atau bahkan mungkin dokter radiologinya itu sendiri. Ketika dia kurang proteksi, maka paparan radiasinya tinggi, dia bisa berisiko mengalami penurunan bone marrow lymphocyte precursor itu. Atau bisa juga ada metastase cancer yang biasanya nyerang ke bone marrow itu. Ini yang autoimun juga bisa sama rimuvalspin. Ada satu lagi sebenarnya infeksi penggunaan terapi terapi imunokompresi ya. Nah, ini lebih detailnya di sini. Akuarit imunodeficiency, faktor-faktornya ada faktor penuaan, malnutrisi. Penuaan itu memang sifatnya menyeluruh ya, pelan-pelan sih memang. Salah satu faktor yang terkena dari penuaan adalah penurunan sistem imun. Ini kamu akan mungkin nanti ketemu di orang tua yang sudah tua, ada ya orang muda ya, orang tua yang masih muda. Maksud saya yang sudah lanjut usia. Nah, mungkin kakek kalian, kamu akan melihat itu dia akan lebih rentan mengalami penyakit infeksi. Nah, faktornya gara-gara ini. Sistem imunnya sudah mulai mengalami penurunan secara sistemik. Malnutrisi tadi sudah ya, terutama zat besi sama zinc. Uh, ini juga diketahui kalau zinc ini kalau kalian sakit maka salah satu obat yang akan diberikan yang akan memperkuat sistem imun adalah zinc. Sudah banyak sekarang resep-resep yang dikeluarkan pasti ada zincnya. Karena memang diketahui dengan pemberian zinc maka sistem imun akan meningkat. Sebaliknya ketika anak itu kurang asupan zincnya ya maka sistem imunnya akan turun melemah. Itu yang tadi saya bilang obat imunosupresan jenisnya steroid atau yang sitotoksik atau radiasi yang akan merusak sistem-sistem imun. Walaupun memang target utamanya adalah sel kanker ya, cuman sistem imun juga kena sebagai collateral damage. Ini contoh nama nutrisinya paling berperan adalah ferrous sama zinc untuk yang akurat imunodeficiency. Nah, untuk yang karena infeksi virus HIV ya, ini saya jelaskan singkat aja, nanti lebih detail ada di kuliahnya mikro. Jadi kalau di dunia itu paling sering, yang ada di dunia itu adalah HIV type 1.
Tetapi ternyata diketemukan di Afrika itu jenisnya beda ternyata. Afrika itu jenisnya HIV tipe 2. Kenapa kok mereka bisa ketemu? Ketika dari Barat itu mengeluarkan pengobatan, terus dicobakan ke penduduk di Afrika yang kena HIV, ternyata kok nggak mempan. Nggak mempan, nggak ngefek sama sekali. Nggak ngefek sama sekali. Ketika dicek, loh, beda HIV-nya. HIV-nya jenis, maka dikasih apa, HIV-nya tipe 2. Sehingga pengobatan untuk HIV di Afrika itu beda obatnya dengan yang di luar. Nah, yang tadi saya bilang, HIV itu memang utamanya menyerang CD4, tapi juga bisa menyerang makrofag sama sel dendritik. Walaupun demikian, yang sampai sekarang masih dipakai untuk apa ya, kriteria diagnosis atau pendiagnosisannya memang CD4-nya. Seberapa parah HIV yang diderita seseorang eh, itu ditunjukkan oleh seberapa besar penurunan sel T CD4-nya. Ini sejarahnya aja tentang data-data tentang AIDS, sejarah dan data-data tentang AIDS. HIV itu jenis virus lentivirus yang sebenarnya dari animal ya, family of animal retrovirus. Dia punya kemampuan infeksi yang laten. Kenapa sih kok laten? Karena dia masuk ke dalam sel CD4. Sama seperti beberapa bakteri juga yang menempel ke sistem imun. Contohnya adalah TBC. TBC itu dia masuk ke makrofag, maka sistem imun nggak akan bisa tuh menyerang dia gitu. Dan ketika dia sudah masuk ke CD4, si mana ya? Nah nih nanti di belakangnya. Dia akan tetap di dalam anak-anak yang dikirim keluar untuk menyerang yang lain. Gitu. Maka susah banget gini. Nah, ini adalah gambaran virus HIV yang mana dengan mengetahui gambaran protein-protein seperti ini kita bisa menjadikan mereka sebagai target terapi. Misalnya, yang paling sering dijadikan target terapi adalah GP120 ini. Ketika protein GP120 ini dihancurkan, maka virus HIV ini akan mudah sekali mati. GP120-nya dihancurkan akan mudah sekali mati. Karena dia nggak bisa nempel ke host, ke sel CD4 yang baru. Gitu. Kan menempelnya lewat situ. Virus menginfeksi sel imun manusia dengan menggunakan glycoprotein envelope GP120 yang terutama akan mengikat sel CD4. Ini yang nyengkrap CD4. Ketika HIV itu tidak punya GP120 karena sudah dihancurkan oleh obatnya, maka dia nggak bisa nyengkrap CD4. Nah, kan kita tahu sifatnya virus itu dia mutlak butuh host. Dia numpang hidup sama sel host. Kalau nggak numpang hidup sama sel host, nggak bisa nempel ke sel host, ya cepat matilah dia. Ini target terapinya. Walaupun demikian, ternyata eh, apa namanya, dosis terapinya itu tidak bisa membandingin, tidak bisa mengimbangi kemampuan membelahnya si HIV. Nah, ketika dia sudah berhasil mengikat si HIV ini sudah berhasil mengikat CD4, nempel ya, berikatan dengan reseptor sel hostnya, maka membrannya menyatu, masuk deh tuh materi genetikanya ke sitoplasma si virusnya itu tadi. Envelope-nya, envelope virus dilepaskan, keluar RNA-nya bebas di dalam sitoplasma dan masuk ke apa namanya, genetikanya si host. Terjadilah sintesis DNA dengan reverse transkriptase itu, terbentuklah dari RNA itu terbentuk DNA. DNA-nya akan bersatu ke DNA host membentuk virus. Ini harusnya saya menampilkan gambar ini. Nanti coba dalam membaca slide ini kalian cari gambar ya tentang siklus hidup HIV biar lebih paham. Sehingga ketika DNA host itu di coding, di apa ya, di transkrip dan translasi, terbentuk juga tuh RNA virus yang baru. Ketika sudah terbentuk RNA virus yang baru, maka keluar deh tuh virus-virus yang barunya. Tapi emaknya tetap di dalam. Sampai akhirnya nanti CD4-nya uh, sudah tua dan akhirnya mati, pecah. Nah, baru nyari lagi yang lain, si HIV ini. Memperoleh envelope dari host, pelepasan partikel virus untuk menginfeksi CD4 yang lainnya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Provirusnya, virus yang pertama kali nempel di sana, itu akan terus menetap di sana.
di dalam sel tersebut. Ini videonya bisa kalian play. Ini terkait sama HIV ya. Oke, cukup pas jam jam 4 jam 4 untuk yang materi hari ini. Seperti yang saya bilang tadi, kayaknya yang kuliah kedua kurang terlalu menarik karena terlalu banyak tulisan. Saya perlu memperbaiki slide saya di kemudian hari. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Baik. Sebelum ada dokter. Eh, Walaupun di luar jam kuliah, kalau memang ada pertanyaan, nggak apa-apa, silakan WA aja ya. Nanti bisa saya jawab jika ada waktunya. Baik, dokter. Baik, karena sudah habis, jamnya juga sudah habis. Mohon maaf kalau penyampaiannya kurang kurang apa ya, kurang jelas, kurang detail. Semoga menjadi bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Bismillah ilaha illa anta. Baik, terima kasih. Untuk materi tadi sudah saya kirimkan ke WA ya, ke Ilhan ya. Bisa di-share nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live dulu ya. Iya,